Halo teman-teman, selamat datang di Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FIB Undip akan menyampaikan kelanjutan estimator yang digunakan di dalam Limited Dependent Variable. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian penting mengapa kemudian maksimum low likelihood itu sendiri akan dipakai dalam mengestimasi variabel dependen yang bersifat kategori 0 dan 1. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan beta OLS melalui matriks yang disusun di dalam model sederhananya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ingat kembali mohon maaf, dua video sebelumnya terkait dengan estimator apa saja yang dipakai di dalam limited dependent variable itu. Nah, dari situ Anda bisa eh, olah dan kemudian otak-atik sehingga pada akhirnya kita menggunakan maksimum load likelihood. Mari kita cek terlebih dahulu. Mula-mula saya ingatkan kepada Anda ada populasi, kemudian ya, populasi dan masing-masing eh, unit analisis di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya akan menggunakan aturan random sampling dan mengambil satu informasi untuk masing-masing personal tersebut untuk kemudian saya pakai sampel terpilih, ya. Dalam aturan itu, di dalam aturan itu, apa yang sebetulnya terjadi? Yang sebetulnya terjadi adalah kita tengah memperkirakan aturan Bernoulli. Anda ingat kembali aturan Bernoulli-nya pada saat mata kuliah Statistika Ekonomi 2, ya. Di dalam mata kuliah Statistik Ekonomi 2 Anda tahu bahwasannya peluang kejadian, ya kan? Satu sampel itu dinyatakan sebagaimana peluang Y sama dengan Y kecil, dia adalah eh, seperti ini. Jadi peluang suksesnya PY seperti ini dikalikan dengan peluang gagalnya itu Y seperti ini. Dan Anda bisa menggunakan perpangkatan X, kemudian Anda bisa menggunakan perpangkatan satu min X seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengambil sampel misalnya, apakah dia benar-benar laki-laki atau apakah dia benar-benar perempuan, kita tinggal mengambil saja ketentuannya melalui aturan tersebut. Ya. Itu kalau ada satu sampel. Bayangkan tugas kita adalah mengestimasi dari sekian banyak sampel. Misalnya sampel yang kita miliki adalah 10.000. Nah, bagaimana Anda menghitung Bernoulli condition tersebut? Maka itu Anda perlu melakukan penghitungan log likelihood. Mohon maaf, likelihood itu sendiri. Oke? Nah, saya akan menggunakan aturan likelihood, ya kan? Sebagaimana yang saya nyatakan berikut ini. Jadi saya akan punya peluang yang dimiliki oleh banyak orang atau banyak sampel, ambilan sampel. Jadi saya misalnya punya, ini ada sampel satu adalah Y1, kemudian ada sampel dua adalah, maaf ya, huruf besar ya, Y2, kemudian ada sampel ketiga adalah Y3, titik-titik sampai dengan sampel ke N. Nah, berarti saya punya IN adalah YN seperti ini, yang pada akhirnya dia dipengaruhi oleh X. Bayangkan saja awalnya kita hanya mengambil sampel, ya kita hanya melemparkan dadu, apakah betul dadu kita mengarah ke sana, apakah betul itu kategori yang kita pilih demikian. Nah, sekarang kita bayangkan aja ada faktor X yang mengganggu ambilan sampel tersebut. Nah, artinya Anda akan melibatkan faktor exogen tersebut. Mari kita tulis berarti. Bagaimana kemudian ini berlaku untuk sampel sebanyak N? Maka bisa kita nyatakan sebagaimana berikut. Jadi saya akan punya peluang satu ini ya. Nah, peluang satu, kemudian kita pangkatkan dengan misalnya saya punya parameternya adalah beta, misalnya begitu ya, Pak, beta atau apapun itu belilah A atau ya A gitu ya, saya lambangkan dengan A begini. D. Nah, kemudian dan tentu di sini adalah X gitu ya. Y, Y1 misalnya begitu. Atau misalnya saya lambangkan juga dalam bentuk Y misalnya begitu. Saya lambangkan begini aja biar gampang. Ini adalah peluang sukses orang pertama. Ini. Y1 seperti ini. Kita kalikan dengan peluang gagalnya. Di sini tadi saya katakan peluang gagal ada lagi.
Anda ingat adalah sebetulnya Q adalah komplement daripada peluang sukses. Jadi kalau boleh saya lambangkan di sini, PY itu sendiri ditambah dengan QY itu sama dengan satu. Pada akhirnya kita akan punya QY itu sama dengan satu dikurangi PY itu sendiri. Artinya QY membentuk P komplement daripada Y. Nah, di dalam ini, di dalam estimasi Lucid dan Probit atau LPM, Anda ingat bahwasanya expected value itu sendiri, expected value daripada Y dipengaruhi oleh X itu sendiri sama dengan peluang sukses daripada apa namanya faktor tertentu yang Anda amati dipengaruhi oleh X ini sendiri, ya. Nah, ini yang kita sampaikan di kelas pada kesempatan lalu. Nah, ini saya lambangkan sebagai persamaan satu. Nah, dengan begitu, Anda juga bisa menggantikan ini P ini menjadi satu min P untuk menunjukkan peluang gagal. Satu min P1 bagi orang satu dipangkatkan dengan satu min Y1. Nah, ini bagi orang pertama. Bayangkan di sini ada berapa orang? Ada N banyak orang. Sehingga kita bisa hitung lagi nanti ini dikalikan lagi dengan peluang orang kedua. Ya. Kemudian Y2 kita kalikan dengan satu min P2. Nah, dipangkatkan dengan satu min Y2. Kemudian kita kalikan lagi dengan P3. Satu min P3. Ya kan? Ini pangkatnya jangan lupa Y3 dan satu min Y3. Dan seterusnya sampai dengan YN. Artinya kita akan melibatkan perkalian itu sebanyak sampel yang kita pilih. Yaitu PN satu min PN pangkatnya adalah YN dan di sini adalah satu min YN. Seperti ini. Ini adalah persamaan kedua yang kita miliki. Nah, bagaimana baris dan deret mengakomodir itu semua? Anda ingat aturan sigma perkalian. Nah, sigma penjumlahan itu sendiri, saya ingatkan kepada Anda matematika 1, bahwa sigma E1 sampai dengan N untuk XE itu sendiri adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai dengan Xn. Sementara eh, sigma untuk perkalian adalah menggunakan P kapital atau phi capital. Ya, jadi kita menggunakan lambang P atau ayunan P seperti ini 1 sampai N untuk GXI sehingga lambangnya kita bisa jabarkan mohon maaf menjadi X1 kali X2 kali X3 sampai dengan Xn. Nah, ini adalah dasar-dasar yang Anda harus pahami di dalam kaidah baris dan deret baik aritmatik maupun geometri. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan peluang ini menjadi likelihood yang kita lambangkan oleh L besar seperti ini sama dengan P kapital 1 sampai dengan N untuk apa namanya peluang peluang yang kita miliki, peluang sukses dan peluang gagal. Nah, artinya ini akan merupakan estimator yang sedang kita amati. Oke, jadi saya punya PI indeks gitu ya, pangkatnya YI dikalikan dengan satu min PI pangkatnya satu min YI. Oke. Nah, seperti di dalam dua video lalu saya katakan mengapa menggunakan logaritma likelihood, bukan eksponen likelihood atau mungkin sum likelihood atau apapun itu. Karena idenya adalah kita ingin mencapai estimasi paling optimum yang menggambarkan distribusi sampel kita. Ya, di dalam hukum angka besar atau law of large number, hal itu kadang-kadang bisa terabaikan begitu saja. Oleh karena itu, likelihood akan mengakomodir ini semua. Nah, mari kita tarik dulu ke dalam logaritma. Silakan Anda lihat dua video sebelumnya untuk melengkapi penjelasan tentang kurva logaritma atau fungsi logaritma. Oke, saya akan menggunakan ini sebagai persamaan ketiga dan akan tarik logaritma di sini. Ya. Saya akan punya logaritma, mohon maaf saya perkecil slide-nya. Saya tarik logaritma ini. Logaritma L itu sama dengan logaritma pi kapital I1 sampai dengan N untuk peluang sukses I pangkat YI
dikalikan 1 min PI pangkat 1 min YI. Seperti ini. Nah, Anda ingat aturan-aturan di dalam logaritma. Jika Anda menemukan logaritma AB maka sama dengan atau setara dengan log A ditambah log B. Sama halnya dengan log A per B, Anda akan menemukan log A dikurangi log B. Sementara ketika kita punya log A pangkat N, maka N ini bisa beralih ke depan. Bukan menjadi bilangan basis, melainkan menjadi koefisien daripada log. Sehingga kita punya N dikali log A. Ya. Sehingga numerusnya hanya tinggal A atau tinggal A di situ. Baik, ketika Anda tahu numerus perkalian, numerus perpangkatan, penjumlahan, dan juga atau mungkin yang lain, Anda juga akan bisa mengakomodir ini semua dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, mari kita hitung hasil penghitungan ini secara lebih sederhana. Kita punya log likelihood itu sama dengan log daripada PI sampai N untuk PI pangkatnya YI ditambah dengan log B I1 sampai N yang kemudian dalamnya sisanya adalah 1 min PI. Pangkatnya 1 min YI. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sudah punya ini dan kita punya numerus yang memiliki perpangkatan. Nah, apa yang terjadi numerus yang memiliki perpangkatan, kita harus rubah dia menjadi koefisien logaritma. Nah, maka itu teman-teman bisa gantikan atau pindahkan ini sekaligus memindahkan penjumlahan, maaf, perkalian daripada apa namanya sigma, perkalian sigma di dalam sini yang harus ikut kedua. Jadi ketika kita punya logaritma daripada perkalian PI seperti ini sampai n untuk PQ, maka boleh ditulis sebagaimana sigma I1 sampai n log P ditambah sigma I1 sampai n untuk log P. Ya. Jadi P kapital di sini kita keluarkan ke dalam koefisiennya, gitu ya, menjadi koefisiennya, mohon maaf, sekaligus perpangkatan di sini, ya, sehingga saya punya log L sama dengan sigma E1 sampai N, ya kan, untuk YI log PI, maaf, log PI, ya, mohon maaf ini komputernya agak sedikit hang gitu ya. Sigma 1 sampai N untuk, nah ini pangkatnya adalah 1 min YI. Jangan sampai keliru ya. 1 min YI log 1 min PI. Oke. Nah ini akan berubah menjadi persamaan keempat. Langkah kita berikutnya adalah mencari nilai maksimum. Saya review terlebih dahulu kurva logaritma seperti yang Anda ingat di 2 video lalu atau mata kuliah matematika ekonomi 1. Nah, jika saya punya seperti ini fungsi logaritma, dia akan bergerak dari nilai tertentu positif. Yang saya ambil seperti ini, ya seperti ini ya. Dia akan menyentuh yang kita anggap sebagai asimptot tadi itu. Ya kan? Nah, asimptot inilah yang kemudian akan dicapai oleh beta MLE. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan beta MLE? Maka satu-satunya cara adalah dengan memaksimumkan log L. Ya. Berarti kita harus punya argumen untuk memaksimumkan log L dengan cara argmax gitu ya. Oke, argmax yaitu yang kita maksimumkan adalah P-nya ya, daripada L. Jadi argumen ini penting untuk menyatakan bahwa tujuan Anda memaksimumkan perilaku apa. Ya. Tolong diingat untuk hal tersebut. Oke, baik, saya akan punya ini sehingga saya boleh melambangkan log L ini menjadi L kecil Latin. Ya, jadi saya akan melambangkan L ini sama dengan log L untuk menyederhanakan fungsi ini. Mari kita selesaikan argmax P log L itu dengan mekanisme turunan parsial. Oke, jadi saya punya L itu sama dengan sigma 1 sampai N untuk YI log PI ya,
ditambah dengan sigma 1 sampai N untuk 1 min YI dikali dengan log 1 min PI. Nah, seperti ini. Dan saya akan bermain first order condition kembali. Maka saya turunkan secara parsial log L atau L kecil terhadap B. Berarti saya punya du L per du BI. Ya. Kita akan melibatkan turunan logaritma yang mungkin Anda sudah lupa. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika saya punya Y sama dengan logaritma X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 1 per X. Sementara ketika saya punya log negatif X seperti ini, sebetulnya mustahil terjadi, tapi biasanya di depan negatif ini ada basis bilangan lain, maaf bukan basis tapi numerus lain, yang bisa kita nyatakan sebagaimana Y aksen sama dengan negatif 1 per X seperti ini. Nah, berarti negatifnya akan otomatis ya ikut menjadi turunan pertama. Oke. Nah, bagaimana dengan Y sama dengan log 1 min 2P? Ini gimana? Kalau ada seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Turunannya. Ingat ini ya. Nah, berarti kita sebetulnya ide dasarnya adalah begini. Ketika Y sama dengan log U, maka turunannya adalah U aksen per U. Ya kan? U aksen itu adalah turunan dalam. Terus kemudian dibagi dengan U di dalam itu sendiri. Nah, berarti turunan di dalam di sini adalah berapa? 1 min 2P turunannya adalah min 2. Nah, berarti kita punya min 2 per 1 min 2P seperti ini. Ini adalah turunan logaritma 1 min 2P. Nah, sehingga demikian, kalau ada Y sama dengan log 1 min P, maka sebetulnya turunannya adalah min 1 per 1 min 2. Mohon maaf, 1 per P. Ini ya. Oke. Jadi ide seperti ini tolong diingat. Ini sebagai catatan untuk menerjemahkan proses turunan parsial. Baik, saya akan coba lanjutkan ini. Kita libatkan duel per du P. Berarti saya punya di sini turunan daripada ini adalah kita hitung dulu sigmanya yaitu sigma I 1 sampai N untuk YI. Ya kan? Turunannya adalah 1 per P, ya, 1 per P plus, ya. Kemudian yang di sini kita hitung dulu. Nah ini boleh dihitung belakangan untuk perkalian ke dalam ini. Anda sisakan dulu seperti ini, 1 sampai N untuk 1 min YI, ya. Nah, silakan diturunkan ini. Maka turunannya adalah min 1 per 1 min P. Seperti itu. Baik, selanjutnya Anda bisa kalikan angka positif ini dengan negatif ini. Sehingga kita punya duel per du P itu sama dengan sigma 1 sampai N untuk YI per A per P. Ya. Plus ini berarti maaf ini min ya, min, ya. Min, oke. Sigma 1 sampai N untuk 1 min YI ya, ber ya, ber 1 min P seperti ini. Nah, ingat first order condition mencapai maksimum minimum ya kan? Itu turunan pertama kan harus sama dengan nol. Nah, berarti kita akan sama dengan kan nol ini sehingga kita punya sigma E 1 sampai N untuk YI per P misalnya begini dikurangi dengan sigma E 1 sampai N untuk 1 min YI ya, per 1 min P sama dengan nol. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan ini ke sana ya teman-teman ya. Pindah ruaskan, berarti kita punya sigma 1 sampai N untuk YI ya untuk YI minus ya maaf ini per P-nya sama dengan ini minus awalnya minus kita pindah ruas menjadi sama dengan maka sama dengan 1 sampai N untuk 1 min YI per 1 min P. Nah, tidak berhenti di situ saja. Anda harus ingat aturan notasi sigma. Sigma. Apa yang terjadi jika
I1 sampai N untuk XI, tadi saya katakan bahwa otomatis Anda bisa menjabarkannya dari X1, X2, sampai Xn sekalipun. Nah, bagaimana kalau eh, XI 1 sampai N itu bilangan misalnya 5? Nah, maka sebetulnya Anda akan melibatkan 5 plus 5 plus 5 sampai dengan 5 ke N. Artinya Anda sedang menjumlahkan angka konstan 5 tersebut sampai dengan N kali. Nah, sehingga demikian pada saat penjumlahannya atau jumlah yang akan kita lakukan adalah angka atau konstanta, maka kita cukup menuliskannya menjadi 5N. Karena N yang ada di atas ini menjadi angka akhir dan kemudian kita masukkan langsung sebagai perkalian dari apa namanya, angka yang tersedia itu. Sehingga ketika sigma I1 sampai N untuk C sembarang C, maka akan menghasilkan JN seperti ini. Nah, ini adalah sesuatu yang harus Anda ingat di dalam baris dan direct. Oke, saya akan ingatkan Anda tentang itu di dalam persamaan yang sudah kita temukan atau keseimbangan yang kita temukan. Nah, apakah kita perlu menjabarkan ini sampai detail? Tidak, karena ini sudah sederhana. Tapi bayangkan kalau ini harus kita kalikan ke dalam, sini ke sini. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita tengah memperhitungkan kasus yang sama dengan contoh tadi. Maka saya punya sigma I1 sampai N untuk YI ber P itu sama dengan sigma 1 sampai N kita kalikan ke sini, ya kan, nanti pada akhirnya ya kita kalikan ini ke sini, maka ini dikalikan 1, berarti kan 1 dikali N, jadi ketemunya bukan sigma melainkan N, ya. Jadi kita punya N min, nah ini sigma dikalikan dengan variabel, maka jadinya adalah sigma variabel, sigma 1 sampai N untuk Y. Nah, karena ini adalah perminya adalah seperti ini, 1 min P, nah seperti ini. Anda bisa pindah luaskan ini ke sana, kalikan ini ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah yang cukup pelik ini. Mari kita hitung ya teman-teman satu persatu. Kita kalikan berarti sigma 1 sampai N untuk YI. Kita kalikan dengan 1 min P. Sama dengan N min sigma 1 sampai N untuk YI dikali dengan B. Nah, berarti sekarang kita kalikan aja satu persatu ke sini. Kita punya sigma apa namanya? Sigma 1 sampai N YI ini ya. Karena ini angka biasa ya, kalau kita kalikan variabel akan hasilnya akan sama ya. Dikurangi dengan sigma 1 sampai N untuk YP. Karena P ini adalah probability ya, bisa kita nyatakan di sini YP PY ini ya. I seperti ini. Oke. Sama dengan kita kalikan ini berarti N kali P min sigma, oke, min sigma I 1 sampai N untuk PYI. Apa yang terjadi karena sesama negatif ini mungkin saling meniadakan. Sehingga pada akhirnya Anda bisa coret-coret. Maka Anda akan tinggal sigma 1 sampai N untuk YI. Itu sama dengan N kali P. Apa yang terjadi dengan begitu? Kita pindahkan ini ke sini. Dari perkalian menjadi pembagian, sehingga kita akan punya P itu sama dengan 1 per N sigma 1 sampai dengan N untuk Y. Pada akhirnya kita bisa menemukan beta MLE. Itu sendiri adalah jumlah dari setiap kali percobaan tersebut yang kemudian akan menghasilkan nilai maksimum. Sehingga rata-rata ya, rata-rata percobaan itu akan kita hitung menjadi rata-rata percobaan yang akan menghasilkan nilai maksimum. Inilah yang kemudian menjadi ide bagi penentuan beta MLE. Nah, pada fase berikutnya, tugas Anda adalah bagaimana inferensi di dalam joint hypothesis, ya kan? Atau partial hypothesis. Nah, Anda joint coefficient, coefficient hipotesis maupun tidak. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan di video di